Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Nurlaili. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi pengembangan sistem akuntansi. Pengertian dari metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Pengembangan sistem akuntansi dilaksanakan melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Yang pertama yaitu ada analisis sistem. Pengertian dari analisis sistem yaitu analisis adalah seseorang yang ahli yang mampu menyajikan berbagai alternatif desain sistem informasi yang memungkinkan pemakai informasi memilih antara berbagai desain yang ditawarkan oleh analisis sistem. Analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, ada analisis pendahuluan. Dalam analisis pendahuluan ini, analisis sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Untuk ini, analisis sistem membuat worksheet untuk mengumpulkan informasi yang dikumpulkan dalam analisis pendahuluan tersebut. Yang kedua yaitu ada penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analisis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem, digunakan untuk mempertemukan pemikiran pemakai informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang akan dilaksanakan oleh analis sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Yang ketiga yaitu pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem didasarkan pada rencana kerja yang dituangkan dalam usulan pelaksanaan analisis sistem. Contohnya yaitu menganalisis transaksi, mempelajari catatan pertama, mempelajari catatan akhir, dan analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. Yang keempat yaitu penyusunan laporan kecil analisis sistem. Hasil akhir proses analisis sistem disajikan oleh analisis sistem dalam suatu laporan yang disebutkan laporan hasil analisis sistem. Laporan ini merupakan dokumentasi tertulis yang dibuat oleh analisis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi. Yang kedua yaitu ada desain sistem. Arti dari kata desain sendiri yaitu proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Dalam tahap desain, analis sistem memberikan 3 macam dokumen tertulis yang diserahkan kepada pemakai informasi. Yang pertama yaitu usulan desain sistem secara garis besar, laporan final desain sistem secara garis besar, dan laporan final desain sistem secara rinci. Berbagai dokumen tertulis tersebut digunakan oleh analis sistem untuk menyajikan dan menawarkan desain sistem bagi pemakai informasi. Dan selanjutnya ada tahapan desain sistem dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama yaitu desain sistem secara garis besar. Kedua, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Yang ketiga, evaluasi sistem. Yang keempat, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Yang kelima, desain sistem secara rinci. Yang keenam yaitu penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Yang terakhir yaitu ada implementasi sistem. Dalam tahap implementasi sistem, analisis sistem membuat dokumen tertulis yang disebut laporan final implementasi sistem. Laporan ini berisi 2 bagian, rencana implementasi sistem dan hasil implementasi sistem. Pendekatan konversi yang dapat digunakan analis sistem dalam mengkonversi sistem lama dengan sistem baru yaitu konversi langsung, konversi paralel, konversi modular, dan konversi phase-in. Oke, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada konversi langsung. Artinya, konversi ini adalah implementasi sistem baru secara langsung dan menghentikan segera pemakaian sistem lama. Yang kedua ada konversi paralel. Konversi paralel adalah implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem lama selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada konversi modular. Sering disebut pendekatan pilot project
adalah implementasi sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian-sebagian. Dan yang terakhir ada konversi patch-in, adalah mirip dengan konversi modular. Tetapi perbedaannya yaitu ada di antara keduanya adalah terletak pada konversi modular membagi organisasi untuk implementasi sistem, sedangkan pada konversi patch-in yang dibagi adalah sistemnya sendiri. Sekian penjelasan singkat tentang metodologi pengembangan sistem dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.